dalam hidup ini adalah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Anak-anak, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit dan hidup kembali untuk kita, sehingga kita beroleh pengharapan. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita naikkan pujian ini bersama-sama dari hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk penyelamatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti devotion pada hari ini Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami ikuti, apa yang kami dengar dari devotion pagi ini Tuhan, dapat meneguhkan hati kami, dan dapat lebih lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Putramu terkasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ayat hafalan kita pagi ini dari Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh dan serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Lukas 24
dan Yohanes 20. Miss akan membacakan dari Yohanes 20 ayat yang ke-25 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Anak-anak, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus hidup. Saat itu, hari menjelang sore. 2 orang pengikut Yesus sedang berjalan dari Yerusalem ke sebuah desa kecil bernama Emmaus. Mereka sangat sedih mengenang semua peristiwa sepanjang minggu itu. Mengapa musibah ini harus terjadi? Bagaimana mungkin Yesus Sang Mesias mati seperti penjahat? Padahal dulu anak-anak melambaikan daun-daun palma, lalu semua orang bernyanyi Hosana. Bagaimana mungkin semua itu berakhir dengan kematian yang tragis? Kedua orang pengikut Yesus terus berjalan tanpa harapan. Sambil terisak-isak, mereka berbicara satu sama lain. Saat mereka sedang berjalan, seorang tidak dikenal tiba-tiba ikut bersama-sama mereka. Mereka tidak mengenalnya. "Apa yang sedang kalian bicarakan?" kata orang itu. "Peristiwa mengerikan telah terjadi di Yerusalem baru-baru ini." Mereka menggelengkan kepala, hampir tidak mampu melanjutkan ucapannya. "Oh," kata orang asing itu, "peristiwa apa?" "Hah? Peristiwa apa? Apakah engkau satu-satunya pengunjung yang tidak tahu apa yang telah terjadi di kota itu seminggu belakangan ini? Wafatnya Yesus dari Nazaret. Kami percaya Yesus adalah Mesias, tetapi..." Mereka menjelaskan bagaimana Yesus telah dibunuh. Betapa semua harapan mereka hancur dan betapa mereka sendiri tenggelam dalam keputusasaan. Orang asing itu menggelengkan kepala. "Kamu itu bodoh
Mata orang itu tampak cekung dalam gelap. Cahaya matahari yang memancar dari belakang tampak berkilau di sekeliling dia. Siapa orang ini? Rasa-rasanya mereka pernah bertemu dengan dia sebelumnya di suatu tempat. Mereka terus berjalan ke Emmaus. Sementara orang asing itu menjelaskan semua isi kitab suci, semua nabi dari awal hingga akhir. Ia juga menjelaskan kepada mereka bagaimana Mesias, pilihan Tuhan itu, harus menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan dunia. Ketika mereka tiba di rumah mereka di Emmaus, mereka membujuk orang asing itu untuk mampir dan makan bersama mereka. Mereka pun duduk bersama-sama. Tamu misterius itu mengambil roti, memberkati, dan memecah-mecahkannya. Tiba-tiba terbukalah mata mereka. Mereka pun melihat kalau orang itu ternyata Yesus sendiri. Mereka berteriak histeris sambil melompat dari kursi. Tetapi tiba-tiba kursi tempat orang itu sudah kosong. Yesus telah lenyap anak-anak dari hadapan mereka. Kedua pengikut dari Emmaus itu berlari sepanjang jalan. Mereka segera pergi ke Yerusalem yang berjarak kira-kira 7 mil untuk memberitahukan murid-murid yang lain. Ketika mereka tiba, pintu rumah terkunci. Para murid masih takut jangan-jangan mereka akan ditangkap oleh para pemimpin agama. Cepat-cepat kedua orang sahabat itu diperbolehkan masuk. Di dalam nampak aman anak-anak. Rasa takut kemudian berubah menjadi kegembiraan ketika dua sahabat itu menceritakan pengalaman mereka. Segera mereka saling bertukar cerita anak-anak sambil menahan napas karena takjub. Yesus ternyata juga menampakkan diri kepada Petrus. Mereka saling menceritakan pengalamannya bertemu Yesus tanpa tahu apa mesti tertawa atau menangis. Tuhan telah bangkit, teriak mereka. Kami telah melihat Tuhan. Ketika mereka sedang berbicara, Yesus tampak di tengah-tengah ruangan itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tak ada yang berani bergerak anak-anak. Mereka menganggap bahwa Yesus hantu. Yesus pun berkata lagi, "Sentuhlah dan lihatlah, apakah hantu mempunyai daging dan darah?" Perlahan dengan rasa takut, mereka menyentuh Yesus. Mereka memegang tangan Yesus dan melihat luka bekas paku. Mereka sadar anak-anak bahwa Yesus, bahwa itu benar memang Yesus. Pada saat itu anak-anak, Thomas tidak ada di situ. Ketika Yesus datang ke dalam ruangan, ketika mereka memberitahukan kabar itu kepada Thomas, Thomas berkata, "Kamu boleh saja melihat Yesus, tetapi aku tidak.
langsung meletakkan jariku di bekas paku dan tanganku di bekas luka di lambung Yesus. Seminggu kemudian anak-anak, para murid berkumpul lagi di ruangan itu dengan pintu terkunci. Damai sejahtera bagi kamu. Tepat di sampingnya berdiri Yesus sambil mengulurkan tangannya. Lihatlah sendiri, sentuhlah bekas paku ini dan rasakan bekas luka di lambungku. Thomas jatuh berlutut anak-anak dan berkata, Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus, engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Tetapi berbahagialah mereka yang percaya meski tidak melihat aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu boleh percaya kepada Tuhan, baik dalam kondisi kami terpuruk sekalipun. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami juga ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas pembelajaran kami. Mari Tuhan berkati kegiatan pembelajaran kami ya Tuhan. Berkati media yang kami pakai ya Tuhan, sehingga boleh ya Tuhan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.